Mengapa kita tidur? Bab 2. Kafein, jet lag, dan melatonin. Kehilangan kontrol dan mendapatkan kontrol atas ritme tidur Anda. Bagaimana tubuh Anda tahu ketika sudah waktunya untuk tidur? Mengapa Anda menderita jet lag setelah sampai di zona waktu yang baru? Bagaimana Anda dapat mengatasi jet lag? Mengapa pembiasan diri ini membuat Anda terkena jet lag lagi saat pulang ke rumah? Mengapa beberapa orang menggunakan melatonin untuk melawan masalah ini? Mengapa? Dan bagaimana secangkir kopi dapat membuat Anda tetap terjaga? Mungkin yang terpenting, bagaimana Anda tahu kalau Anda mendapatkan cukup tidur? Ada dua faktor utama yang menentukan kapan Anda ingin tidur dan kapan Anda ingin bangun. Saat Anda membaca kalimat ini, kedua faktor tersebut justru sedang sangat mempengaruhi pikiran dan tubuh Anda. Faktor pertama adalah sinyal yang dipancarkan keluar dari jam internal Anda yang berfungsi 24 jam dan terletak jauh di dalam otak Anda. Jam tersebut menciptakan siklus ritme siang dan malam yang membuat Anda merasa lelah atau tersadar penuh pada waktu-waktu khusus di malam dan siang hari. Faktor kedua adalah zat kimia yang terakumulasi di otak Anda dan menciptakan dorongan tidur. Makin lama Anda terjaga, makin banyak tekanan tidur kimiawi tersebut terkumpul, dan konsentrasinya Anda makin mengantuk. Keseimbangan antara dua faktor inilah yang mendikte seberapa waspada dan sadar diri Anda pada waktu siang hari, ketika Anda merasa lelah dan siap tidur pada malam hari, dan sebagian lagi pada seberapa nyenyak tidur Anda nantinya. Memiliki ritme. Yang menjadi isu utama dari banyak pertanyaan dalam paragraf pembuka adalah ampuhnya daya pembentuk ritme 24 jam yang juga dikenal sebagai irama sirkadian. Setiap orang menghasilkan irama sirkadian. Sirka artinya siklus dan dian adalah turunan dari kata diam, artinya hari. Bahkan setiap makhluk hidup di planet ini dengan masa hidup lebih dari beberapa hari menghasilkan siklus alami ini. Jam internal 24 jam di dalam otak Anda mengkomunikasikan sinyal irama sirkadiannya setiap hari ke setiap wilayah lain di otak Anda dan ke setiap organ di tubuh Anda. Tempo 24 jam Anda membantu menentukan kapan Anda ingin bangun dan kapan Anda ingin tidur. Tapi tempo tersebut mengatur pola-pola ritmis lainnya juga. Ini termasuk preferensi Anda untuk makan dan minum di waktu tertentu, suasana hati dan emosi Anda, jumlah air seni yang Anda hasilkan, suhu inti tubuh Anda, level metabolisme Anda, dan pelepasan berbagai macam hormon. Bukanlah sebuah kebetulan kalau peluang untuk memecahkan catatan rekor Olimpiade berkaitan erat dengan waktu terang hari, yang mencapai maksimum saat kondisi irama sirkadian pada tubuh manusia mencapai puncak secara alamiah di waktu menjelang siang. Bahkan waktu kelahiran dan kematian kita menunjukkan irama sirkadian karena adanya tempo yang terlihat jelas dalam proses metabolisme, kardiovaskular, suhu, dan hormonal utama yang bergantung pada kehidupan yang dikendalikan oleh irama ini. Jauh sebelum kami menemukan perintis biologi ini, sebuah eksperimen jenius berhasil melakukan sesuatu yang benar-benar mengagumkan, menghentikan waktu. Setidaknya, bagi sebuah tanaman, ini dilakukan di tahun 1729 ketika ahli geofisika Francis Jean-Jacques d'Ortois de Mairan menentukan bukti paling awal bahwa tumbuhan menghasilkan waktu internal mereka sendiri. De Mairan sedang mempelajari pergerakan daun satu spesies yang memperlihatkan aktivitas heliotropisme ketika daun atau bunga suatu tumbuhan melacak gerak lintasan matahari di angkasa pada waktu terang. De Mairan khususnya dibuat penasaran oleh satu tanaman yang disebut Mimosa pudica. Daun tumbuhan ini bukan saja melacak alur lintasan matahari di angkasa pada siang hari. Pada malam hari daunnya merunduk nyaris seakan-akan sudah layu. Lalu keesokan paginya, daun tersebut tiba-tiba merekah kembali seperti payung, sehat seperti sedia kala. Perilaku ini berulang setiap pagi dan sore dan menyebabkan sang pakar biologi evolusi terkenal Charles Darwin menjulukinya dengan nama Putri Tidur. Sebelum eksperimen De Mairan, banyak orang percaya bahwa perilaku mengatup dan merekahnya daun tanaman tersebut semata-mata disebabkan oleh terbit dan tenggelamnya matahari. Ini adalah asumsi yang logis. Terang hari, bahkan di hari berawan sekalipun,
memicu daun-daunnya untuk mereka lebar, sedangkan suasana gelap memicunya untuk menutup toko dan kegiatan bisnisnya, dan mengunci diri di dalam. Demairan berhasil mendobrak asumsi ini. Pertama, dia membawa tanaman tersebut dan menempatkannya di ruang terbuka, memaparkan tanaman tersebut pada sinyal terang dan gelap yang diasosiasikan dengan siang dan malam. Seperti yang diperkirakan, daun tumbuhan tersebut mengembang pada waktu terang dan mengatup pada waktu gelap. Lalu tibalah perubahan jeniusnya. Demairan menempatkan tanaman tersebut dalam sebuah kotak yang tersegel rapat dalam jangka waktu 24 jam kemudian, membuat tanaman tersebut terjun dalam kegelapan total baik pada siang hari maupun malam hari. Selama 24 jam kegelapan ini, dia sesekali akan mengintip tanaman tersebut dalam kegelapan yang terkontrol, mengamati kondisi daunnya meskipun terputus dari pengaruh cahaya pada siang hari. Tanaman tersebut masih tetap berperilaku seakan-akan sedang bermandikan cahaya matahari. Daunnya merekah penuh kebanggaan, lalu mengatup seakan-akan diberi aba-aba untuk itu pada petang hari, meskipun tanpa sinyal surya yang sedang tenggelam dan tetap mengatup sepanjang malam. Ini adalah penemuan yang revolusioner. Demairan telah menunjukkan bahwa satu organisme hidup memiliki waktunya sendiri, dan pada kenyataannya tidak diperbudak oleh perintah ritmis dari matahari. Di suatu tempat di planet ini, ada sebuah generator yang berfungsi selama 24 jam yang dapat melacak waktu tanpa adanya aba-aba atau petunjuk dari dunia luar. Seperti cahaya siang, tanaman tersebut bukan cuma memiliki irama sirkandian. Tanaman tersebut memiliki sebuah ritme endogen atau ritme yang dihasilkan secara mandiri. Ini mirip detak jantung Anda yang menghasilkan sendiri iramanya. Perbedaannya hanya pada fakta ritme pemacu irama jantung Anda jauh lebih cepat, biasanya berdetak setidaknya 1 kali per detik, bukan 1 kali dalam jangka waktu 24 jam seperti jam sirkandian tersebut. Yang mengejutkan, dibutuhkan 200 tahun lagi untuk membuktikan bahwa kita manusia memiliki irama sirkandian serupa yang dihasilkan secara internal. Namun eksperimen ini menambahkan sesuatu yang agak tidak disangka-sangka bagi pemahaman kita tentang pencatatan waktu internal. Ini terjadi pada tahun 1938, dan Profesor Nathaniel Kleitman di University of Chicago ditemani oleh asisten penelitinya Bruce Rickarson hendak melakukan studi ilmiah yang jauh lebih radikal. Ini membutuhkan dedikasi yang bisa dibilang tidak ada tandingannya sampai dengan hari ini. Kleitman dan Rickarson akan menjadi kelinci percobaan eksperimen mereka sendiri, dibekali makanan dan air untuk 6 minggu dan sepasang ranjang rumah sakit rakitan berdudukan tinggi. Mereka melakukan perjalanan ke Mammoth Camp di Kentucky, salah satu liang gua terdalam di muka bumi. Begitu dalamnya, sampai-sampai tidak ada sinar matahari yang terdeteksi menembus bagian paling ujungnya. Dari dalam kegelapan inilah, Kleitman dan Rickarson memberikan titik terang tentang temuan sains yang menakjubkan yang akan mendefinisikan ritme biologis kita sebagai kurang lebih 1 hari sirkandian dan bukan 1 hari persis. Selain makanan dan air minum, kedua pria tersebut membawa serta sederet alat pengukur untuk menilai suhu tubuh mereka, serta ritme bangun dan tidur mereka. Area perekaman ini membentuk jantung tempat tinggal mereka, di mana kedua sisinya diapit oleh ranjang mereka, masing-masing kaki ranjang yang tinggi diletakkan dalam seember air, bergaya benteng yang dikelilingi parit pertahanan, untuk menghalangi makhluk-makhluk kecil, dan tidak begitu kecil yang tidak terhitung jumlahnya, yang bergentayangan di kedalaman gua Mammoth Camp untuk bergabung dengan mereka di tempat tidur. Pertanyaan eksperimental yang dihadapi Kleitman dan Rickarson sederhana. Ketika terputus dari siklus terang dan gelap harian, apakah ritme biologis mereka saat bangun dan tidur bersama dengan suhu tubuh mereka menjadi benar-benar tidak beraturan? Atau apakah ritme biologis mereka akan tetap sama dengan ritme biologis orang-orang yang berada di dunia luar dan terpapar pada ritme terang hari? Secara keseluruhan, mereka berhasil bertahan 32 hari lamanya dalam kegelapan total. Bukan saja berhasil menemukan brewok lebat di wajah, mereka juga berhasil membuat 2 terobosan penemuan dalam prosesnya. Yang pertama adalah bahwa manusia, seperti tanaman Heliotropis demairan, menghasilkan ritme endogen sirkandian mereka sendiri di tengah-tengah absennya cahaya eksternal dari matahari. Yang artinya, baik Kleitman maupun Rickarson tidak ada yang mengalami pencepatan irama saat bangun dan terjaga.
Justru sebaliknya, mengekspresikan sebuah pola sadar berkepanjangan yang sifatnya dapat diprediksi dan berulang, sekitar 15 jam, berpapasan dengan 9 jam periode tidur terkonsolidasi. Hasil kedua yang tidak disangka-sangka dan lebih dalam maknanya ialah bahwa siklus bangun dan tidur mereka yang berulang dan dapat diandalkan tidak berlangsung selama 24 jam persis, namun secara konsisten dan tidak dapat disangka lebih panjang dari itu. Rickarson di usianya yang sekitar 20 tahun telah mengembangkan siklus bangun tidur antara 26 dan 28 jam lamanya. Sedangkan Kleitman di usianya yang sekitar 40-an tahun memiliki siklus yang sedikit lebih mendekati, tapi masih lebih panjang dari siklus ke-24 jam. Oleh karenanya, ketika dipindahkan dari pengaruh eksternal pada saat hari terang, hari yang dihasilkan secara internal dari setiap pria ini tidak persis 24 jam, tapi sedikit lebih panjang dari itu. Seperti jam tangan yang waktunya meleset dan berputar lama seiring dengan berlalunya setiap hari. Sungguhan di dunia nyata. Kleitman dan Rickarson mulai menambahkan waktu berdasarkan kronometri atau catatan waktu mereka yang lebih panjang yang dihasilkan secara internal. Berhubungan ritme biologis bawaan kita tidak persis 24 jam lamanya, tapi sekitaran itu. Diperlukan sebuah nomenklatur baru atau ritme sirkandian, yakni ritme yang kurang lebih atau sekitar satu hari panjangnya dan tidak persis satu hari. Dalam 70 tahunan lebih semenjak eksperimen orisinal yang dilakukan Kleitman dan Rickarson, kita sekarang telah menetapkan bahwa durasi rata-rata jam endogen sirkandian orang dewasa adalah sekitar 24 jam 15 menit, tapi tidak terlalu meleset dari 24 jam rotasi bumi. Tapi bukan waktu presisi yang akan bisa diterima oleh pengrajin jam profesional dari Swiss. Syukurlah, sebagian besar dari kita tidak tinggal di dalam Mammon Camp atau di kegelapan konstan seperti itu. Kita secara rutin merasakan sinar matahari yang datang untuk menyelamatkan jam sirkandian internal kita yang tidak pas dan sudah melewati batas. Sinar matahari bertindak seumpama jari telunjuk dan ibu jari yang menyetel tombol jam tangan kita yang waktunya meleset. Sinar matahari secara metodis menyetel ulang petunjuk waktu internal kita yang tidak akurat setiap harinya. Memutar kita kembali ke waktu 24 jam yang akurat, bukan kurang atau lebih. Bukan kebetulan kalau otak menggunakan terang hari untuk tujuan penyetelan ulang tersebut. Waktu terang adalah sinyal repetitif yang paling bisa diandalkan yang kita miliki di lingkungan kita. Semenjak kelahiran planet kita dan setiap hari sesudahnya, tanpa sekalipun gagal, matahari selalu terbit pada pagi hari dan tenggelam pada petang hari. Bahkan alasan sebagian besar spesies makhluk hidup kemungkinan mengadopsi irama sirkandian adalah untuk menyinkronkan diri mereka sendiri dan kegiatan-kegiatan mereka, baik internal misalnya suhu maupun eksternal misalnya waktu makan, dengan mekanisme orbit harian planet bumi yang berputar pada sumbunya dan menghasilkan fase terang menghadap matahari dan gelap membelakangi matahari secara berkala. Namun terang hari bukanlah satu-satunya sinyal yang dapat diandalkan otak untuk tujuan penyetelan ulang jam biologis tubuh kita. Meskipun terang merupakan sinyal pilihan utama saat tersedia, selama sinyal tersebut bersifat repetitif dan dapat dipercaya, otak juga dapat menggunakan petunjuk eksternal lainnya seperti makanan, olahraga, fluktuasi suhu, dan bahkan interaksi sosial yang diatur secara berkala. Semua peristiwa ini memiliki kemampuan untuk menyetel ulang jam biologis, membuatnya dapat mengacu pada 24 jam tepat. Inilah mengapa ada individu dengan bentuk-bentuk kebutaan tertentu tidak kehilangan irama sirkandian mereka sepenuhnya. Meski tidak menerima petunjuk berupa sinar karena kebutaan yang diderita, fenomena lain bertindak sebagai pemicu penyetelan ulang irama sirkandian mereka. Sinyal apapun yang digunakan otak untuk tujuan penyetelan kembali jam tersebut diistilahkan sebagai Zeitgeber, dari bahasa Jerman yang berhasil pemberi waktu atau penyinkron. Maka, biarpun sinar merupakan faktor yang paling dapat diandalkan dan dengan demikian menjadi Zeitgeber utama, ada banyak faktor yang dapat dipakai sebagai tambahan pada atau dengan ketiadaan dari terang hari. Jam biologis 24 jam yang terletak di pusat otak Anda disebut sebagai nukleus suprachiasmatic. Bagaimana halnya dengan sebagian besar bahasa anatomi,
Nama tersebut meskipun sulit diucapkan bersifat instruksional, supra yang berarti di atas dan chiasm yang berarti titik perlintasan. Titik perlintasan tersebut adalah titik pada saraf optik yang berasal dari bola mata Anda. Saraf-saraf tersebut bertemu tepat di tengah-tengah otak Anda dan kemudian bertukar tempat secara efektif. Nukleus suprachiasmatik terletak tepat di atas perlintasan ini untuk sebuah alasan yang bagus. Nukleus tersebut mencicipi sinyal cahaya yang dikirimkan dari masing-masing mata di sepanjang saraf optik saat menuju bagian belakang otak untuk proses visual. Nukleus suprachiasmatik menggunakan informasi cahaya yang dapat dipercaya ini untuk menyetel ulang ketidakakuratan waktu. Bawaannya menjadi siklus 24 jam yang baru, mencegah penyimpangan apapun. Sewaktu saya memberitahu Anda bahwa nukleus suprachiasmatik tersusun atas 20.000 sel otak atau neuron, Anda mungkin berasumsi bahwa nukleus tersebut berukuran luar biasa besar, memakan banyak ruang tengkorak Anda, tapi ukurannya sebesarnya sangat kecil. Otak kita tersusun atas sekitar 100 miliar neuron, membuat nukleus suprachiasmatik ini amat kecil ukurannya dalam skema relatif zat otak. Meskipun memiliki ukuran yang tidak seberapa, pengaruh nukleus suprachiasmatik pada seluruh otak dan tubuh kita sangat besar. Jam kecil ini merupakan konduktor utama pada simfoni ritme biologis kehidupan Anda. Dan setiap spesies makhluk hidup di lainnya, nukleus suprachiasmatik mengendalikan sederetan panjang perilaku, termasuk fokus kita pada bab ini. Kapan Anda ingin terjaga dan tidur? Untuk spesies diurnal yang aktif pada siang hari seperti manusia, irama sirkadian tersebut akan mengaktifkan banyak mekanisme di otak dan tubuh kita selama jam-jam terang hari yang dirancang untuk menjaga Anda tetap sadar dan awas. Proses-proses tersebut kemudian berangsur-angsur bergeser turun pada waktu malam, melepaskan pengaruh yang membuat Anda awas. Gambar 1 menunjukkan satu contoh irama sirkadian semacam itu. Pada suhu tubuh Anda, gambar ini melambangkan suhu tubuh inti rata-rata pada dubur setidaknya dari sekelompok orang dewasa. Dimulai pukul 12 tengah hari di bagian ujung kiri, suhu tubuh mulai naik dan memuncak pada waktu menjelang petang. Lintasannya kemudian berubah, suhunya mulai menurun lagi, jatuh di bawah titik permulaan pada tengah hari saat menjelang waktu tidur. Irama sirkadian biologis Anda mengkoordinasikan jatuhnya suhu tubuh inti saat Anda mendekati waktu tidur yang biasanya mencapai titik nadir atau titik terendah sekitar 2 jam setelah dimulainya waktu tidur. Namun, ritme suhu ini tidak bergantung pada tidur sungguhan. Jika saya membuat Anda tetap terjaga semalaman, suhu tubuh inti Anda akan tetap menunjukkan pola yang sama. Meskipun menurunnya suhu tubuh secara tajam membantu mengawali tidur, perubahan suhu itu akan naik dan turun di sepanjang periode 24 jam terlepas dari apakah Anda sedang terjaga atau tertidur. Ini merupakan demonstrasi klasik dari sebuah irama sirkadian yang telah terprogram sebelumnya yang akan berulang lagi dan lagi tanpa henti. Seperti sebuah metronom, suhu hanya satu dari banyak ritme 24 jam yang diatur oleh nukleus suprachiasmatik ini. Waktu terjaga dan tidur adalah ritme lainnya. Waktu terjaga dan tidur dengan demikian berada di bawah kendali irama sirkadian, dan bukan sebaliknya, yakni bahwa irama sirkadian Anda akan berderap naik dan turun setiap 24 jam sekali terlepas dari apakah Anda sedang tidur atau tidak. Irama sirkadian Anda dalam hal ini bersifat tetap, tapi saat Anda melihat beberapa individu, Anda akan menemukan bahwa tidak semua orang memiliki pengaturan waktu sirkadian yang sama.